Raja Salomo adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kuno Timur Tengah yang namanya hidup dalam 3 tradisi besar Yahudi, Kristen, dan Islam. Ia dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana, penguasa besar, dan pembangun bait suci di Yerusalem menurut sumber-sumber keagamaan. Namun ketika kisahnya diteliti melalui pendekatan sejarah dan arkeologi, muncul perbedaan sudut pandang yang menarik antara teks suci dan bukti material. Para sejarawan dan arkeolog modern berusaha memahami siapa sebenarnya Raja Salomo sejauh yang dapat dibuktikan oleh data sejarah tanpa menafikan peran penting tradisi keagamaan dalam membentuk memori kolektif umat manusia. Dalam tradisi Yahudi, Raja Salomo adalah putra Raja Daud dan Batsheba yang mewarisi kerajaan Israel bersatu dengan pusat kekuasaan di Yerusalem. Kitab Ibrani menggambarkan pemerintahannya sebagai masa keemasan Israel ketika stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan pengaruh regional mencapai puncaknya. Salomo dikenal karena hikmah luar biasa yang diberikan Tuhan kepadanya, termasuk kemampuan mengadili perkara sulit dan memahami rahasia alam. Ia juga digambarkan menjalin hubungan diplomatik luas dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Tirus dan Mesir, serta membangun proyek besar termasuk Bait Suci yang menjadi pusat ibadah nasional bangsa Israel. Bagi sejarawan Yahudi klasik, kisah Salomo bukan sekadar legenda, melainkan bagian dari sejarah nasional yang sakral dan menjadi dasar identitas religius serta politik bangsa Yahudi. Tradisi Kristen menerima gambaran Salomo dari kitab Ibrani dan menafsirkannya dalam kerangka teologis yang lebih luas. Dalam Alkitab Kristen, Salomo tetap dipandang sebagai raja bijaksana, pembangun bait suci, dan penulis kitab hikmah seperti Amsal Pengkhotbah dan Kidung Agung, meskipun kajian kritis modern memandang penulisan kitab-kitab tersebut sebagai hasil tradisi sastra yang berkembang jauh setelah masa Salomo. Teologi Kristen sering menjadikan Salomo sebagai contoh paradoks manusia yang dianugerahi kebijaksanaan besar, tetapi juga jatuh dalam kelemahan moral karena kekuasaan dan kemewahan. Para teolog Kristen awal menafsirkan kisah Salomo sebagai bayangan dari kebijaksanaan ilahi yang sempurna, yang kemudian digenapi dalam sosok Yesus. Dengan demikian, Salomo memiliki makna historis sekaligus simbolis dalam iman Kristen. Dalam tradisi Islam, Raja Salomo dikenal sebagai Nabi Sulaiman, putra Nabi Daud, yang diangkat sebagai nabi dan raja. Al-Quran menggambarkan Sulaiman sebagai hamba Allah yang diberi hikmah kekuasaan dan kemampuan luar biasa, seperti memahami bahasa hewan, mengendalikan angin, serta memerintah bangsa jin. Kisah-kisahnya menekankan ketundukan Sulaiman kepada Allah dan keadilannya dalam memimpin. Dalam Islam, Sulaiman bukan sekadar raja duniawi, melainkan seorang nabi yang menjalankan hukum ilahi. Berbeda dengan sebagian narasi dalam tradisi lain, Islam menolak gambaran Salomo sebagai penyembah berhala atau pelaku penyimpangan akidah. Para ulama Muslim klasik menegaskan bahwa kekuasaan Sulaiman adalah ujian sekaligus karunia, dan ia tetap berada dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Dari sudut pandang Islam, kisah Sulaiman mengandung pelajaran moral tentang kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab spiritual. Ketika para sejarawan modern menelaah kisah Raja Salomo, mereka menghadapi tantangan besar karena keterbatasan sumber tertulis yang berasal dari masa sezaman. Catatan tentang Salomo terutama berasal dari teks keagamaan yang ditulis beberapa abad setelah masa yang dikisahkan. Hal ini mendorong sejarawan untuk bersikap kritis dan membedakan antara unsur teologis, ideologis, dan kemungkinan fakta sejarah. Sebagian sejarawan berpendapat bahwa kerajaan Israel bersatu mungkin tidak sebesar dan semegah seperti yang digambarkan dalam kitab Ibrani, melainkan sebuah kerajaan regional yang sedang berkembang. Nama Salomo sendiri sulit diverifikasi dalam sumber-sumber luar Israel, seperti prasasti Mesir atau catatan kerajaan tetangga yang telah ditemukan hingga kini.
Arkeologi memainkan peran penting dalam perdebatan ini. Sejak abad ke-19 para arkeolog menggali situs-situs penting seperti Yerusalem, Megiddo Hazor, dan Gezer yang dalam kitab Ibrani dikaitkan dengan proyek pembangunan Salomo. Beberapa lapisan bangunan monumental di kota-kota tersebut pernah dianggap sebagai bukti langsung pemerintahan Salomo. Namun, penelitian terbaru dengan metode penanggalan yang lebih canggih memunculkan perdebatan tentang kronologi. Sebagian arkeolog berpendapat bahwa bangunan-bangunan tersebut berasal dari periode setelah Salomo, sementara yang lain tetap mempertahankan kemungkinan bahwa Salomo memang memimpin program pembangunan besar. Perbedaan interpretasi ini menunjukkan bahwa arkeologi tidak selalu memberikan jawaban pasti, melainkan membuka ruang dialog antara data material dan teks. Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Salomo juga menjadi fokus penelitian. Bukti arkeologis tentang kota besar yang makmur pada masa yang dikaitkan dengan Salomo masih terbatas karena faktor geografis dan politik yang menghambat penggalian luas. Namun, temuan-temuan kecil seperti struktur administrasi sistem air dan artefak sehari-hari menunjukkan bahwa Yerusalem memang mengalami perkembangan signifikan pada awal periode monarki Israel. Apakah perkembangan ini mencerminkan kekuasaan besar seperti yang digambarkan dalam teks suci atau sebuah kerajaan yang sedang tumbuh tetap menjadi perdebatan terbuka? Para sejarawan Islam klasik umumnya menerima keberadaan historis Nabi Sulaiman sebagai raja besar di kawasan Syam dan Palestina tanpa bergantung pada bukti arkeologis karena sumber utama mereka adalah wahyu. Namun, dalam dialog modern antara sejarah dan agama, sebagian cendekiawan Muslim juga mengikuti perkembangan arkeologi sebagai sarana memahami konteks sejarah para nabi tanpa mengurangi nilai spiritual kisah Al-Quran. Dalam pendekatan ini, Sulaiman dipandang sebagai figur sejarah nyata yang hidup dalam lingkungan budaya Timur dekat kuno, tetapi dengan dimensi kenabian yang melampaui analisis material semata. Perbedaan pandangan antara Yahudi Kristen dan Islam tentang Raja Salomo tidak selalu menunjukkan pertentangan, melainkan perbedaan fokus. Tradisi Yahudi menekankan peran nasional dan identitas kolektif Kristen menekankan makna moral dan teologis, sedangkan Islam menekankan kenabian dan ketauhidan. Sejarawan dan arkeolog modern berusaha menjembatani tradisi-tradisi ini dengan pendekatan ilmiah yang terbuka terhadap kemungkinan dan keterbatasan bukti. Dalam konteks ini, Raja Salomo tetap menjadi sosok yang berada di antara sejarah dan iman, antara fakta material dan makna spiritual. Hingga kini, Raja Salomo tetap menjadi figur yang memancing perdebatan akademik sekaligus kekaguman religius. Bagi para sejarawan, ia adalah teka-teki sejarah kuno yang menantang rekonstruksi masa lalu. Bagi para arkeolog, ia adalah nama yang mendorong penggalian dan penelitian berkelanjutan. Bagi umat beragama, ia adalah simbol kebijaksanaan kekuasaan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Justru karena berada di persimpangan inilah, kisah Raja Salomo terus hidup melintasi zaman budaya dan keyakinan sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Dalam kajian akademik mutakhir, Raja Salomo juga dipahami sebagai konstruksi ingatan kolektif yang terbentuk melalui proses panjang penulisan dan penyuntingan teks. Banyak sejarawan berpendapat bahwa kisah tentang kebesaran pemerintahannya ditulis pada masa kemudian ketika bangsa Israel mengalami krisis identitas politik dan religius. Dalam situasi tersebut, figur Salomo dijadikan model ideal tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dengan hikmah hukum dan hubungan harmonis dengan Tuhan. Dengan cara ini, memori tentang Salomo berfungsi sebagai cermin bagi generasi berikutnya, bukan hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi sebagai panduan moral dan politik. Arkeologi juga menunjukkan bahwa wilayah Palestina pada milenium pertama sebelum Masehi merupakan ruang pertemuan berbagai budaya seperti Mesir, Fenisia, Aram, dan Mesopotamia.
Jika Salomo benar-benar memerintah pada masa itu, maka ia hidup dalam dunia yang penuh interaksi dagang, diplomasi, dan pertukaran ide. Para arkeolog menemukan bukti jaringan perdagangan luas berupa tembikar logam dan benda mewah yang menunjukkan adanya hubungan internasional. Temuan ini sejalan dengan gambaran seorang raja yang terlibat dalam diplomasi regional, meskipun skala dan kekuatannya masih menjadi bahan diskusi. Dengan demikian, Salomo dapat dipahami sebagai bagian dari sistem politik Timur Dekat kuno yang saling terhubung. Dalam tradisi Yahudi Paskah, periode kenabian, kisah Salomo berkembang dalam literatur rabbinik yang menambahkan dimensi etis dan hukum. Para rabi membahas kebijaksanaannya dalam memutus perkara serta kegagalannya menjaga kesederhanaan hidup. Mereka melihat jatuh bangunnya Salomo sebagai peringatan bahwa hikmah tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai ketaatan penuh terhadap hukum Tuhan. Penafsiran ini memperkaya citra Salomo sebagai manusia yang kompleks, bukan sekadar pahlawan tanpa celah. Tradisi Kristen abad pertengahan mengembangkan simbolisme Salomo dalam seni dan filsafat. Ia dijadikan lambang kebijaksanaan kosmik dan keadilan ilahi. Banyak gereja dan manuskrip menggambarkan Salomo sebagai raja yang duduk di atas takhta dengan kitab hikmah di tangannya. Para filsuf Kristen memandangnya sebagai figur yang mewakili pencarian manusia akan makna hidup di tengah kefanaan dunia. Dalam konteks ini, Salomo bukan hanya tokoh sejarah, tetapi metafora bagi pergulatan rohani umat manusia. Dalam dunia Islam, kisah Nabi Sulaiman juga berkembang dalam literatur tafsir sejarah dan hikayat. Para mufasir menekankan mukjizat yang diberikan kepadanya sebagai bukti kekuasaan Allah atas alam semesta. Cerita tentang penguasaannya terhadap angin dan makhluk gaib dipahami bukan sebagai dongeng, melainkan sebagai tanda keistimewaan kenabian. Namun, para ulama juga menegaskan bahwa semua kelebihan itu tidak menjadikannya sombong, karena ia selalu mengaitkan kekuasaan dengan rasa syukur dan penghambaan. Dengan demikian, figur Sulaiman dijadikan teladan keseimbangan antara kekuatan dan kerendahan hati. Dalam kajian perbandingan agama modern, para peneliti melihat bahwa perbedaan narasi tentang Salomo mencerminkan kebutuhan teologis masing-masing komunitas. Setiap tradisi menyeleksi aspek tertentu dari kisahnya untuk menegaskan nilai inti yang mereka junjung. Yahudi menekankan ikatan perjanjian, Kristen menekankan makna simbolis kebijaksanaan, dan Islam menekankan tauhid serta kenabian. Pendekatan ini membantu memahami bahwa perbedaan tersebut bukan semata kontradiksi, melainkan ekspresi keragaman cara manusia memaknai sejarah suci. Dalam diskursus sejarah global, Raja Salomo juga sering dibandingkan dengan penguasa besar lain dari dunia kuno. Para sejarawan menempatkannya sejajar dengan raja-raja yang membangun legitimasi melalui agama hukum dan proyek monumental. Perbandingan ini menunjukkan bahwa figur Salomo mencerminkan pola umum kepemimpinan sakral pada masa kuno, di mana raja dipandang sebagai perantara antara langit dan bumi. Dengan kerangka ini, kisah Salomo menjadi bagian dari sejarah universal peradaban manusia. Hingga hari ini, penelitian tentang Raja Salomo terus berkembang seiring kemajuan metode ilmiah dan keterbukaan dialog antar disiplin. Setiap penemuan baru, baik berupa artefak analisis teks atau pendekatan sosial budaya, menambah lapisan pemahaman tentang sosoknya. Meskipun kepastian sejarahnya tidak pernah sepenuhnya final, justru ketidakpastian itulah yang membuat Salomo tetap relevan. Ia berdiri sebagai figur yang menghubungkan iman dan ilmu, tradisi dan penelitian, serta masa lalu dan masa kini dalam perjalanan panjang pemahaman manusia tentang sejarah dan makna kehidupan. Dalam kajian sosial politik modern, tokoh Raja Salomo juga dipahami sebagai refleksi dari proses pembentukan legitimasi kekuasaan. Banyak ahli sejarah melihat bahwa narasi tentang kebijaksanaan luar biasa, kemakmuran, dan ketertiban pada masanya berfungsi untuk menegaskan bahwa kekuasaan ideal harus berlandaskan hukum ilahi dan kecerdasan moral.
Cerita tentang pemerintahannya menjadi sarana untuk menanamkan gagasan bahwa stabilitas negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan penguasa menjaga keseimbangan antara keadilan dan kebijakan. Dengan demikian, kisah Salomo berfungsi sebagai model normatif bagi konsep kerajaan yang beradab. Dalam perspektif ekonomi kuno, gambaran tentang kekayaan Salomo mencerminkan pentingnya kontrol atas jalur dagang dan sumber daya strategis. Wilayah Levant pada masa itu merupakan persimpangan rute perdagangan antara Asia Afrika dan kawasan Laut Tengah. Para sejarawan ekonomi menilai bahwa figur Salomo mungkin mewakili elit penguasa yang berhasil memanfaatkan posisi geografis tersebut untuk memperkuat kas kerajaan. Artefak logam mulia dan barang impor yang ditemukan di beberapa situs menunjukkan adanya kelas penguasa yang menikmati kemewahan. Apakah kemakmuran itu terpusat pada istana atau dirasakan oleh masyarakat luas masih menjadi perdebatan. Namun, narasi tentang kekayaan Salomo jelas mencerminkan aspirasi kesejahteraan dalam ingatan kolektif bangsa. Dalam kajian sastra, kisah Salomo menunjukkan perkembangan gaya penulisan dan pemikiran filosofis di Timur Dekat kuno. Teks-teks yang dikaitkan dengannya memperlihatkan refleksi mendalam tentang kehidupan, penderitaan, keadilan, dan kefanaan. Para ahli sastra melihat bahwa penggunaan nama Salomo sebagai tokoh utama memberi otoritas pada gagasan-gagasan tersebut sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Dengan cara ini, Salomo berfungsi sebagai suara kebijaksanaan lintas generasi yang menyampaikan renungan tentang makna hidup dan tanggung jawab manusia. Dalam tradisi lisan masyarakat Timur Tengah, kisah tentang Salomo juga berkembang di luar kitab suci. Cerita rakyat menggambarkannya sebagai hakim yang cerdik, penguasa yang mampu mengungkap kebenaran tersembunyi, dan pemimpin yang memahami alam ciptaan. Meskipun kisah-kisah ini tidak dapat diverifikasi secara historis, keberadaannya menunjukkan betapa kuatnya pengaruh figur Salomo dalam imajinasi budaya. Cerita tersebut berperan membentuk nilai sosial seperti kejujuran, kecerdasan, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan antropologis, Salomo dipandang sebagai simbol keteraturan kosmik. Banyak budaya kuno memandang raja sebagai penjaga harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib. Narasi tentang kemampuannya memahami makhluk hidup dan mengendalikan unsur alam mencerminkan pandangan dunia yang melihat kepemimpinan sebagai amanah sakral. Dalam kerangka ini, Salomo bukan hanya individu sejarah, tetapi representasi ideal tentang hubungan manusia dengan tatanan semesta. Perdebatan tentang keberadaan historis Salomo juga membuka diskusi tentang batas antara mitos dan sejarah. Para sejarawan tidak lagi melihat mitos sebagai kebohongan, melainkan sebagai cara masyarakat kuno menyampaikan kebenaran moral dan sosial. Kisah Salomo mungkin mengandung unsur simbolik yang tidak dimaksudkan sebagai laporan faktual, namun tetap mencerminkan realitas pengalaman manusia pada masanya. Dengan pendekatan ini, nilai kisah Salomo tidak diukur semata dari akurasi kronologis, tetapi dari kemampuannya menyampaikan makna. Dalam dunia kontemporer, Raja Salomo tetap menjadi referensi dalam diskusi tentang kepemimpinan, etika, dan kebijaksanaan. Namanya sering digunakan untuk menggambarkan keputusan adil yang mempertimbangkan banyak sisi. Hal ini menunjukkan bahwa warisan Salomo melampaui batas agama dan zaman. Ia hidup dalam bahasa simbol dan nilai yang terus dihidupkan kembali sesuai kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, figur Raja Salomo terus bergerak dalam ruang pemaknaan yang luas. Ia hadir sebagai tokoh sejarah yang diperdebatkan sebagai simbol religius yang diagungkan dan sebagai cermin refleksi manusia tentang kekuasaan dan tanggung jawab. Justru karena kelenturan maknanya itulah, Salomo tidak pernah sepenuhnya menjadi milik masa lalu, melainkan terus berbicara kepada setiap generasi yang berusaha memahami hubungan antara kebijaksanaan iman dan kehidupan nyata. Dalam studi hukum kuno, figur Raja Salomo sering dipahami sebagai personifikasi keadilan ideal.
Kisah-kisah yang menggambarkan kemampuannya membedakan kebenaran dari kepalsuan dipandang oleh para ahli hukum sebagai refleksi dari kebutuhan masyarakat awal akan otoritas yang mampu menengahi konflik tanpa kekerasan. Pada masa ketika sistem peradilan tertulis belum berkembang luas, sosok raja menjadi pusat keputusan hukum. Narasi tentang Salomo memperlihatkan harapan kolektif agar penguasa tidak hanya berkuasa secara politik, tetapi juga memiliki kejernihan nurani dalam menimbang perkara rakyat kecil. Dengan demikian, gambaran tersebut mengungkapkan nilai-nilai hukum yang dijunjung masyarakat kuno. Dalam perspektif psikologi sejarah Salomo, kerap ditafsirkan sebagai gambaran manusia yang menghadapi tekanan kekuasaan besar. Ia digambarkan berada di puncak kejayaan, namun tetap dibayangi oleh tantangan batin dan godaan duniawi. Para peneliti melihat bahwa kisah tentang kebijaksanaannya yang tinggi sekaligus kerentanannya menunjukkan kesadaran kuno tentang kompleksitas jiwa manusia. Kekuasaan tidak selalu membawa ketenangan batin dan hikmah dapat koeksis dengan konflik internal. Tafsir ini menjadikan Salomo relevan sebagai cermin pengalaman manusia lintas zaman. Dalam kajian hubungan agama dan negara, kisah Salomo memperlihatkan model awal penyatuan otoritas spiritual dan politik. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang mengatur urusan ibadah sekaligus pemerintahan. Bagi sebagian sejarawan hal ini mencerminkan tahap awal pembentukan negara yang belum memisahkan ruang sakral dan ruang publik. Dari sini dapat dipahami bagaimana konsep kerajaan suci berkembang dan memengaruhi sistem pemerintahan di wilayah lain pada masa berikutnya. Salomo dalam konteks ini menjadi contoh awal tentang bagaimana agama digunakan untuk membangun legitimasi dan keteraturan sosial. Dalam wacana filsafat moral, kisah Salomo sering dibaca sebagai perenungan tentang batas pengetahuan manusia. Meskipun dikenal sangat bijaksana, ia tetap digambarkan menyadari keterbatasan dirinya di hadapan Tuhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati dalam tradisi kuno bukan sekadar kecerdasan rasional, tetapi kesadaran akan ketergantungan manusia pada sumber kebenaran yang lebih tinggi. Para filsuf melihat pesan ini sebagai kritik halus terhadap kesombongan intelektual dan pengingat bahwa ilmu tanpa kerendahan hati dapat menyesatkan. Dalam perkembangan budaya populer, nama Salomo terus muncul dalam berbagai bentuk cerita dan perumpamaan. Ia menjadi rujukan bagi gambaran raja adil dalam sastra drama dan perbincangan sehari-hari. Meskipun sering dilepaskan dari konteks sejarah aslinya, penggunaan nama tersebut menunjukkan daya tahan simboliknya. Salomo berubah menjadi bahasa universal untuk menyampaikan gagasan tentang keputusan bijak dan kepemimpinan yang arif. Transformasi ini memperlihatkan bagaimana tokoh sejarah dapat hidup kembali dalam imajinasi kolektif dengan makna yang terus diperbarui. Dalam dialog antar iman modern, figur Salomo sering dijadikan titik temu karena keberadaannya diakui oleh 3 tradisi besar. Para cendekiawan melihat peluang untuk menjadikan kisahnya sebagai jembatan pemahaman lintas keyakinan. Meskipun terdapat perbedaan penafsiran inti, ceritanya tetap berkisar pada nilai-nilai keadilan, hikmah, dan pengabdian kepada Tuhan. Dengan pendekatan ini, Salomo berfungsi sebagai ruang bersama untuk dialog damai dan saling pengertian.